Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar IPA. Materi: manfaat tumbuhan dan hewan serta cara melestarikannya. Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Lantas, tahukah anak-anak dari mana sumber makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu kamu dapatkan? Anak-anak, baju yang kita pakai, rumah yang kita tinggal, dan makanan yang kita makan sebagian besar berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi, tumbuhan dan hewan sangat berperan penting untuk kehidupan kita. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan serta cara melestarikannya. Manfaat tumbuhan. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, buah, dan biji. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk bahan obat seperti jahe untuk mengobati batuk dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Dan yang kelima, penghasil tenaga. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. Jadi ini sebagai bahan kerajinan dibuat sebagai pembuatan wayang kulit dan pembuatan kop. Yang keempat itu penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Jadi bermanfaat sekali ya. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, serta tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Setiap hari kita memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Namun terkadang beberapa orang memanfaatkan tumbuhan dan hewan secara tidak bertanggung jawab. Hal itulah yang menimbulkan kepunahan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kepunahan tumbuhan dan hewan?
Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Sekarang anak-anak, pilih salah satu tumbuhan dan hewan yang perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Cara melestarikan tumbuhan yaitu melakukan reboisasi, tidak menebang secara liar, dan membuat cagar alam. Cara melestarikan hewan: tidak melakukan pemburuan liar, mendirikan suaka marga satwa, dan tidak merusak habitat hewan. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.